Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Minatawatan, tapi cukup panggil saya Vika. Saya lahir di Palangkaraya tanggal 1 Juni tahun 1990. Dan di hari pelantikan ini, yaitu tanggal 1 Juni 2024, saya genap berusia 34 tahun. Mungkin bagi sebagian orang, usia tersebut adalah usia yang cukup muda atau cukup dini untuk dilantik sebagai seorang rektor. Tapi bagi saya, usia tersebut adalah usia produktif untuk mengembangkan karir. Saya mengenyam pendidikan di SD Muhammadiyah 5, lalu di SMP 1, dan setelah itu di SMA Negeri 1 Palembang. Setelah itu, tahun 2007, saya masuk untuk ke Fakultas Kedokteran di Universitas Sriwijaya untuk mengenyam pendidikan S1. Alasan saya untuk memilih melanjutkan pendidikan dokter adalah tak luput dari peran almarhum ayah saya yang juga seorang dokter. Saya ingat betul bagaimana beliau sangat bahagia pada saat menolong banyak orang dan menyembuhkan mereka lewat keilmuannya. Itu juga yang menjadi dasar saya untuk memilih kesehatan sebagai awal karir saya. Saya lulus koas di tahun 2012 dan melanjutkan internship di Pariaman tahun 2013 sampai 2014. Lalu saya melanjutkan studi saya di bidang kesehatan masyarakat pada tahun 2015. Dan pada tahun 2018 saya memutuskan untuk melanjutkan studi S3 saya di Universitas Indonesia dengan bidang yang sama, yaitu kesehatan masyarakat. Karena menurut saya, pengobatan itu tidak hanya kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga promotif dan preventif. Karena pada saat kita memberikan edukasi buat masyarakat untuk lebih sadar terhadap kesehatan sebelum mereka sakit, itu lebih berguna dibandingkan mengobati mereka pada saat sudah sakit. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Tahun 2015, saya tidak hanya memulai karir menjadi seorang dosen, tapi saya juga ditunjuk menjadi Wakil Rektor 2 bidang administrasi dan keuangan. Di tahun 2017, Universitas Kader Bangsa membangun sebuah rumah sakit yang mana ini ditujukan untuk praktek mahasiswa, dan saya ditunjuk untuk menjadi direktur rumah sakit tersebut, juga untuk berpraktek di sana. Tahun 2021, setelah saya menyelesaikan studi S3 saya ditunjuk kembali untuk menjadi Wakil Rektor 2 di bidang administrasi dan keuangan di Universitas Kader Bangsa. Selama saya bekerja, saya juga mengikuti berbagai organisasi yang berhubungan dengan perguruan tinggi swasta. Pada tahun 2014, saya bersama rombongan APTISI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia pergi ke Cina. Dan pada tahun 2016, saya juga pergi dengan rombongan yang sama ke Jepang, yang mana tujuan daripada keberangkatan kami adalah untuk melihat perkembangan pendidikan yang ada di luar negeri. Yang mana perkembangan pendidikan ini bisa diadaptasi di kampus di Indonesia. Pada tahun 2016 sampai 2019, saya juga ikut serta dalam organisasi HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan pada tahun tersebut juga saya bersama teman-teman dokter yang ada di HIPMI mendirikan HDC atau HIPMI Doctor Club, yang tujuan daripada pendirian organisasi tersebut berhubungan dengan kesehatan dan sosial. Sampai saat ini saya juga masih aktif menjadi salah satu anggota di organisasi yang berhubungan dengan perguruan tinggi swasta, yaitu APTISI, KBP TTSI, dan juga Aliansi Bersama Perguruan Tinggi Kesehatan, yang mana di Aliansi Bersama Perguruan Tinggi Kesehatan ini saya ditunjuk untuk menjadi bendahara pada periode organisasi 2024 sampai 2029. Dari banyaknya organisasi yang saya ikuti, tentunya saya mempelajari banyak hal, khususnya adalah pengembangan perguruan tinggi swasta, skill kepemimpinan, dan juga tata kelola organisasi yang baik. Hal itulah yang menjadi bekal buat saya siap menjadi seorang rektor. Universitas Kader Bangsa berdiri tahun 1999 yang didirikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Tahrirul Watan MSc dan Ibu Dr. Hajah Irzanita SH SE MMMKes. Almarhum bapak saya pernah berpesan bahwa ada 3 amalan yang tidak akan terputus di dunia walau kita sudah meninggal. Di antaranya adalah anak yang soleh atau solehah, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat.
Ketiga hal itulah yang menjadi ide utama dalam pendirian Universitas Kader Bangsa, terutama ilmu yang bermanfaat. Selama hidup, Bapak selalu berdedikasi pada bidang pendidikan dan kesehatan. Hal itu juga yang menjadi dasar Bapak dan Ibu dalam membuat atau membangun Yayasan Pendidikan dan Kesehatan Kader Bangsa. Bapak dan Ibu pernah bilang, lewat pendidikan kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Lewat kesehatan, kita bisa melakukan banyak hal. Dan lewat keduanya, kita bisa membuat kesejahteraan lebih baik. Setelah peninggal Bapak di tahun 2013, Ibu Irzanita selaku salah satu pendiri Universitas Kader Bangsa mengambil alih untuk melanjutkan cita-cita almarhum Profesor Dr. Watan dalam mengembangkan Universitas Kader Bangsa. Banyak perubahan yang tentunya semakin baik dari tahun ke tahun yang kita rasakan tentunya di Universitas Kader Bangsa ini. Di antaranya dari infrastruktur yang semakin luas, fasilitas yang semakin bagus, proses belajar mengajar dan juga tinjauan kurikulum yang semakin baik dari tahun ke tahun. Ibu Irzanita juga aktif berkecimpung di dunia organisasi. Beliau juga dipercaya untuk ditunjuk sebagai beberapa jabatan penting di organisasi perguruan tinggi swasta. Hal ini juga memberikan manfaat buat kampus UKB sendiri agar bisa dikenal ke masyarakat dan juga ke kampus-kampus di seluruh Indonesia. Saat ini saya akan tetap melanjutkan visi misi dari pendiri Universitas Kader Bangsa dengan mengembangkan apa yang belum sempat diterapkan oleh rektor sebelumnya agar kampus ini bisa lebih melesat lagi di dunia pendidikan. Terutama di era digitalisasi ini, semua hal terkoneksi dengan teknologi. Dan tentunya, karena Universitas Kader Bangsa ini dikenal sebagai kampus swasta kesehatan, harapannya Universitas Kader Bangsa bisa lebih berkontribusi dalam bidang kesehatan. Bagi saya, Universitas Kader Bangsa sudah cukup maju, tapi tentunya ada beberapa hal yang bisa menjadi visi misi saya dalam melakukan perubahan Universitas Kader Bangsa agar bisa lebih baik ke depannya. Perubahan ini tidak akan meninggalkan dari budaya yang sudah melekat di Universitas Kader Bangsa, yaitu salah satunya adalah budaya kekeluargaan di ranah Civitas Akademika. Tidak hanya fokus di bidang akademik, tetapi juga lebih aktif di bidang non-akademik. Karena saya percaya lewat dua kegiatan itu bisa menjadi media promosi Universitas Kader Bangsa lebih luas. Selain itu, tentunya tujuan daripada berdirinya suatu universitas adalah untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Maka dari itu, dengan perubahan yang lebih baik, diharapkan kegiatan penelitian, pendidikan dan pengajaran, juga pengabdian masyarakat bisa lebih baik, maju dan berkembang. Dari beberapa hal yang sudah saya ungkapkan tadi, tentunya harapan terbesar saya adalah menjadikan Universitas Kader Bangsa sebagai top of mind perguruan tinggi swasta untuk berkuliah. Kuliah, UKB aja! Saya menikmati setiap proses dalam hidup saya. Saya juga tahu hidup tidak akan selalu berjalan mudah dan mulus. Saya juga tahu bahwa hidup tidak akan selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan. Tapi saya akan tetap berusaha agar menjadi yang terbaik di dalam hidup saya. Tidak akan menyerah apalagi berpasrah. Saya tidak akan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena jika saya tidak berani mencoba, saya akan kehilangan kesempatan. Dan saya tidak akan tahu itu akan berhasil atau gagal. Saya juga tidak akan takut akan kegagalan, karena kegagalan bukanlah hal yang perlu saya takuti. Saya sering melewati kegagalan, dan sekarang saya jadi lebih kuat jika itu akan terjadi nanti. Saya akan tetap berusaha walaupun saya tahu akan banyak sekali rintangan di depan, dan saya akan menjadi yang terbaik dari versi diri saya sebelumnya. Pesan saya untuk Civitas Akademik Universitas Kader Bangsa. Yang pertama, saya berpesan, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Jangan pernah takut untuk gagal. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada gagal mencoba. Karena kesempatan belum tentu akan datang untuk kedua kalinya. Pesan kedua saya, jadilah diri sendiri apa adanya. Jangan takut untuk tidak disukai.
Tidak perlu mendengarkan omongan-omongan negatif, tidak perlu validasi. Berpikirlah positif karena yang paham diri kita sebenarnya adalah kita sendiri. Kita tidak harus menyenangkan semua orang. Pesan ketiga saya, jangan menyia-nyiakan dan membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Cobalah untuk produktif dan fokuslah pada cita-cita dan apa yang ingin kita capai. Dan pesan keempat saya, kita harus punya prinsip dan batasan jika ingin dihargai. Milikilah tujuan dan arah hidup apabila ingin hidup kita tertata. Pesan terakhir saya yang tidak kalah pentingnya, jagalah selalu nama baik alma mater kita tercinta, Universitas Kader Bangsa, terutama di luar lingkungan kampus.